Bab 4222. Aku pilih jalan keempat. Erikin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak peduli bagaimana kedengarannya, sekte Sage ini seperti semacam organisasi tongkat sihir. Pak tua Sage itu memanfaatkan kekacauan di dunia jalan surga. Ketakutan banyak orang akan kematian telah mengatur mereka. Adapun kamu orang yang hilang. Oke, sekarang aku tahu apa yang kalian orang suci ajarkan. Beritahu aku apa yang kalian inginkan. Melihat Penatua Gao ingin mengatakan sesuatu lagi, Erikin mengerutkan kening dan menyela. Dia sedang terburu-buru. Dia hanya perlu tahu apa itu sekte Sage dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Wajah Penatua Gao menjadi dingin. Dia bersenandung lagi. Oke, karena kamu mengaku bersalah, aku akan memberimu 3 pilihan sekarang. Pertama, penebusan dosa. Kalian melukai kami berempat, perlu memberi masing-masing 50 juta batu roh untuk menebusnya. Itu karena kesalahan kalian yang tidak disengaja. Aku bisa memaafkan kalian sekali. Aku tidak punya begitu banyak batu roh, kata Erikin dengan ringan. 50 juta orang-orang ini benar-benar berani buka mulut. Yang kedua, tinggalkan jiwa hidup dan masuklah ke agama waliku sebagai seorang hamba. Tidak, hidupku sangat berharga, tidak mungkin memberikannya padamu. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, maka hanya ada jalan terakhir yang tersisa. Penatua Gao mencibir. Hancurkan anggota tubuhmu dan berlutut di depan patung pemimpin suciku. Beritahu semua orang apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung kami. Ingin menghancurkanku? Erikin tersenyum. Hanya beberapa orang ini, bisa-bisanya menyuruhnya menghancurkan diri sendiri. Tunggu, jika ada perkelahian. Tiba-tiba, Erikin menyadari sesuatu. Sebelum aku membuat pilihan, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tanya Erikin. Apa? Kamu sangat kuat, kamu pasti telah memecahkan banyak segel altar. Tentu saja, hal-hal yang disegel itu tidak layak untuk disampaikan kepada sekte suci. Penatua Gao berkata dengan bangga. Mata Erikin berbinar. Itu akan bagus. Dia pusing sebelumnya, tapi mengapa terburu-buru mencari altar? Bukankah orang-orang ini adalah poin bintang yang sudah jadi? Ini baru jam 20, selusin orang ini bahkan tidak bisa keluar dari jam 20. Apakah kamu sudah memutuskan apakah akan bergabung atau membayar? Tanya Penatua Gao. Setelah memikirkannya, aku akan memilih opsi keempat, mengalahkan kalian semua sampai habis. Erikin tertawa. Cari mati. Melihat ekspresi santai Erikin, Penatua Gao menjadi dingin. Tanpa perintahnya, para kultivator di sebelah Erikin segera menunjukkan niat membunuh, menghunus senjata mereka satu demi satu, lalu membunuh Erikin yang terjebak dalam formasi. Bagus sekali. Senyum muncul di sudut mulut Qin Cheng, kemudian sosoknya berkedip. Bang bang bang. Untuk menghadapi orang-orang ini, Erikin bahkan tidak perlu menggunakan cara yang nyata. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh Raja Qin, beberapa dot gas dan menginjak-injak oleh kaki besar, keenam orang itu dipukuli hingga berdarah dan jatuh ke laut. Lancang sekali. Kali ini, Penatua Gao sedikit marah. Dengan lambaian tangannya, para kultivator di sampingnya juga bergegas mendekat dengan teriakan pelan. Namun, orang-orang ini tidak bertahan lama di depan Erikin. Dengan lambaian tangan Erikin, para pelahap langit menyerbu keluar. Cacing hitam di seluruh langit langsung menutupi segala arah, sehingga para kultivator ini hanya bisa melawan. Dan Erikin menjalankan transisi alam semesta, terbang di atas dan meninju satu persatu. Orang-orang ini segera mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka,
berteriak satu persatu, dan diikat oleh Eric Kin. "Penatua, bantu aku!" Orang-orang yang tersisa tidak dapat menahannya lagi dan mulai meminta bantuan. "Beraninya kamu, binatang buas!" Penatua Gao juga memasang wajah dingin, menunjuk ke langit dengan satu tangan. Segera, langit menjadi gelap seketika. Di tengah lapisan awan gelap, petir memadat satu demi satu, lalu segera menebas ke arah Eric Kin. Duar. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan langsung mengenai Eric Kin, memicu aliran formasi roh dan reiki yang bergejolak. Namun, orang-orang suci ini tidak punya waktu untuk bersemangat. Ketika awan hilang, Eric Kin menepuk pundaknya dan berjalan keluar tanpa cedera. Bocah ini, kenapa dia begitu hebat? Kali ini, Penatua Gao terlihat sedikit panik. Meskipun dia adalah fase penilaian 2 kegagalan, dia tidak mampu menangani kultivator satu penurunan ini dalam satu serangan, bahkan masih bisa menggunakan teknik lengkap dari petir ini. Kali ini dia jelas bertemu orang hebat. "Tuan besar tidak ada di sini, aku harus menghindari masalah untuk sementara, Melihat formasi, orang terakhir juga tertangkap oleh Eric Kin. Penatua Gao ketakutan. Menarik. Begitu dia berbalik, dia berteriak rendah kepada 4 pria kekar yang membawa kuil. Kemudian mereka berlima berlari kembali untuk hidup mereka. Namun, tirai cahaya yang mengelilingi Eric Kin dihancurkan oleh Eric Kin dalam sekejap. Sebelum orang-orang ini lari jauh, sosok Eric Kin muncul di depan mereka. Pak! Eric Kin mengulurkan satu tangan, meraih leher Penatua Gao secara langsung, dan mengangkatnya. Kulit Penatua Gao berubah drastis. Dia mencoba mematahkan lengan Eric Kin dengan kedua tangan, tetapi menemukan bahwa tangan Eric Kin sepertinya dilas ke lehernya. Dia tidak dapat melepaskan diri bagaimanapun kerasnya dia mencoba. Dan saat Eric Kin mengerahkan sedikit kekuatan, mata Penatua Gao melotot. Dia merasa bahwa dia akan dicekik sampai mati oleh Eric Kin. "Kalian cari tahu, kami adalah anggota Sekte Sage. Jika kamu menyinggung Sekte Sage, hidupmu akan dalam bahaya. Kamu masih berani mengancamku?" Eric Kin mencibir. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan Penatua Gao ke udara, diikuti oleh sosoknya, lalu menginjaknya lagi. Aduh! Tendangan di perut Penatua Gao ini membuat Penatua Gao merasa organ dalamnya akan dihancurkan oleh Eric Kin. Dia hampir muntah. "Teman seiman, kami mengaku kalah, jangan pukul lagi, jangan bunuh aku." Ketika Eric Kin mengangkatnya lagi seperti ayam, Penatua Gao tampak ketakutan dan akhirnya mengaku. Bintang jahat di depannya agak menakutkan, setidaknya dia tidak mampu menyinggung perasaannya. "Berapa batu roh yang kamu inginkan? Aku akan memberikan semua yang kita miliki. Biarkan aku menebusmu, bagaimana?" Teman seiman, kami juga pekerja keras, karena kami tidak memiliki akar di dunia jalan surga, dan pelatihan tanpa partai terlalu mudah untuk diintimidasi, jadi kami bergabung dengan orang suci untuk tetap hidup. Kalian bisa menggertak pelatihan tanpa partai lainnya jika kalian bersatu. Eric Kin mencibir. "Kami juga tidak menggertak orang lain. Kami tidak akan mengganggumu jika bukan karena teman seiman yang menyerang duluan. Aku bersumpah, aku tidak pernah mengganggu pelatihan tanpa partai." Penatua Gao mulai meminta ampun. "Teman seiman, kami orang Sekte Sage adalah sekelompok orang yang diganggu. Bagaimana kami bisa menggertak orang lain sesuka hati? Bahkan jika kamu memukul kami tidak berpikir untuk membunuhmu, bukan? Kami sekarang menyadari bahwa kami melakukan kesalahan sebelumnya. Tolong selamatkan hidup kami tidak akan pernah berani lagi di masa depan." Tidak hanya Penatua Gao,
tetapi para kultivator lainnya juga berlutut dan memohon belas kasihan. Erikkin menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga baru saja menguji kualitas kelompok kultivator ini. Memang ada berbagai macam teknik untuk berkultivasi, jelas bukan kultivator yang sakti dari satu sisi. Namun, jika kelompok orang ini berkumpul dan menindas kultivator lain, maka mereka adalah bajingan. Dia tidak mengatakan bahwa bunuh diri itu benar, tetapi memukuli diri sendiri juga merupakan penghinaan. Boleh saja membunuh orang-orang ini atau tidak membunuh mereka. Serahkan poin bintang kalian. Aku akan memutuskan apakah akan mengampuni nyawa kalian atau tidak sesuai dengan kejujuran kalian, kata Erikkin. BERSAMBUN